Nah, sekarang kita siap-siap yuk. Kita mau pergi ke rumah Tuhan. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Ayo, 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 cepatlah. Ayo, 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 jangan terlambat. Ayo, 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 ikutlah aku pergi ke sekolah minggu. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Burung-burung pun menyanyi, shalalalalala. Bunga-bunga pun menari, goyang kiri dan kanan. Shalom adik-adik semuanya, gimana kabarnya, sehat? Sehat nih kayaknya nih Kak. Kalau kakak sehat nggak? Sehat dong. Kalau abang kakak pemusik sehat nggak? Kalau sehat coba lambaikan tangannya dulu. Yeay, semuanya sehat-sehat ya. Semoga kita dilindungi sama Tuhan ya. Kakak Dea, Iya. Kak Ofri ngantuk banget nih. Ngantuk ya? Iya, Kak Ofri capek. Ya. Capek tidur terus. Ada nggak nih yang adik-adik sama kayak Kak Ofri ngantuk? Masih ada nggak? Iya ada kayaknya Kak. Gimana dong nih? Ada ya. Kalau gitu kita mau memuji Tuhan aja yuk. Yuk Biar kita nyanyi-nyanyi ya. Ayo. Biar makin semangat ya. Ayo. Oke, kita nyanyi apa nih? Matahari bersinar terang. Yuk kita nyanyi Matahari Bersinar Terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita, yang memuji nama Tuhan yang esa, yang memuji nama Tuhan yang esa. Sekali lagi, matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya menghadap kepada kita, dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Sayang-sayang, aku disayang Tuhan. Sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sekali lagi, sayang-sayang, sayang-sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Yeay, Kak Ofri udah semangat lagi nih. Wah, udah semangat nih. Pasti adik-adiknya yang di rumah udah semangat juga. Iya, harus udah semangat ya kayak Kakak Ofri ya. Nah, sekarang kita mau memulai untuk ibadah pengajaran kita hari ini, Iya. Kakak. Nah, sebelum kita memulai, kita buka dulu dengan doa ya. Oke. Tapi Sebelum doa, kita puji Tuhan sekali lagi dengan lagu El Shaddai. Yuk, Abang Kakak pemusik.
usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai. Oke, sekarang disiapkan hatinya, disiapkan pikirannya. Kita membuka ibadah pembelajaran kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah untuk penyertaan-Nya Tuhan sepanjang hari ini, sepanjang malam tadi. Kami masih dalam keadaan yang sehat sampai sekarang. Kami mau memulai ibadah pembelajaran kami hari ini. Tuhan yang berkati kami satu persatu. Tuhan yang membuat kami jadi fokus supaya kami bisa mendengar dengan baik, bisa memuji Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Kakak sekarang tahu nggak sih sekarang tanggal berapa? Tanggal 1 November, memang kenapa Kakak Dea? Tanggal 1 November, berarti nanti bentar lagi ada apa ya Kak di bulan Desember? Oh iya, bentar lagi Natal ya. Natal. Adik-adik pada nggak sabaran kan mau Natalan. Tapi Kayaknya kita sih. ada perayaan Natal nggak sih Kak? Kan Ada kan perayaan sekarang Natal nggak ya? corona. Kayaknya ada deh Kak. Oh ada Ada ya. nggak sih Kak? Tapi masih dirahasiakan nggak sih? Enggak lah ya. Enggak lah ya. Jadi kita harus dengar-dengaran kira-kira apa ya pemberitahuannya, nanti cara Natalnya kita gimana, kita dengar dari pemberitahuan berarti ya Kak. Iya. Oke, kita bakal siap-siap nanti untuk Natalan. Jadi ditunggu ya adik-adik. Nah sekarang Kakak Ofri mau ajak kita nyanyi lagi, boleh nggak? Boleh Kakak dong Ofri lagi Kak. semangat banget sekarang. Oh, Kita mau nyanyi lagu apa kira-kira Kakak? kita mau nyanyi lagu Hosana. Oh, lagi nyanyi lagu sana ya. Iya. Ayo abang kakak pemusik. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sama-sama bilang Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali lagi Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Yeay. Kakak Dea, Iya. hari
hari ini sekarang Kakak Ofri mau ingetin tentang firman Tuhan minggu lalu. Oh, Kakak Dea ingat nggak ya firman Tuhan minggu lalu? ingat dong Kak, yang dari berdoa Bapa kami yang bagian keempat kan? Yes, doa Bapa kami bagian yang keempat, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadi minggu lalu itu firman Tuhan bilang Kakak Dea kalau Abram itu disuruh Allah untuk pergi ke suatu tempat yang jauh sekali dari keluarga dan sanak saudaranya. Kan sedih ya kalau disuruh jauh-jauh ya. Iya. Tapi Abram itu mau nurut sama Tuhan. Dia mau disuruh Tuhan pergi walaupun tempatnya jauh gitu. Nah, dia tunduk sama kehendaknya Allah. Karena apa kira-kira? Karena Abram itu percaya kalau semua rencananya Allah itu adalah baik. Nah, namanya kan jadi berubah jadi apa yuk? Jadi Tadi Kakak Ofri sempat salah bilang. Abram. Jadi Abraham. Nah, Tuhan ganti namanya jadi Abraham. Gitu kira-kira jalan ceritanya. Oke. Nah, kalau ayat hafalan minggu lalu itu adalah yang tadi Kakak bilang itu, Kakak Ofri bilang itu. Jadi dari Matius yang ke-6 ayat yang 10b. 10b. Sama-sama bilang ya. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau kelas tengah sama kelas besar ayat hafalannya apa Kakak? Nih, kalau kelas tengah aku kasih tahu ya Kak Ofri, Roma 4 ayat 7. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Oke. Nah, untuk yang kelas besar dari Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Yeay! Keren. Berarti kalau Kakak Dea itu udah hafal, adik-adiknya juga harus udah hafal ya. Iya dong. Oke. Nah, sekarang kita udah dengar firman Tuhan. Kita udah nyanyi puji Tuhan. Iya. Kita udah ingetin firman Tuhan minggu lalu. Kita udah ingat-ingat juga ayat hafalan. Sekarang kita mau apa lagi? Kita mau masuk ke firman Tuhan nih Kak. Iya, kita harus siapin Alkitab. Kakak udah siap Alkitabnya? Udah dong pastinya. Adik-adik udah siap Alkitabnya? Kayaknya udah nih Kak. Kalau udah lah ya. Nah, sekarang kita memuji Tuhan dulu ya. Sebelum dengar firman Tuhan, kita nyanyi lagu dari buku ND kali ini Kak. Kak Ofri suka sama lagu Hupasahat Mati Yesus dari buku ND nomor 691. Iya. Ayo abang kakak sekolah minggu. Adik-adik, tadi kan kita sudah mengangkat pujian buat Tuhan. Tadi dibantu sama Kak Ofri dan Kak Dea. Nah, sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Hingga saat ini kami masih penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus,
Sebentar lagi kami ingin mendengarkan sapaan firman Tuhan. Berkati kami, agar kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman Tuhan yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga Tuhan Kak Epin, agar apapun yang disampaikan Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang membantunya, sehingga yang disampaikan adalah kata-kata berkat. Di atas ini Tuhan, dosa yang sering kami lakukan, ampunilah itu Bapa, agar kami layak menerima berkat dari Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, sekarang kita mau siapin hati kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik boleh siapin Alkitabnya. Yang masih nyari Alkitab boleh dicari, terus langsung duduk lagi dengan baik. Nah, hari ini kita ada 2 nats firman Tuhan. Pertama dari Keluaran 16 ayat 1 sampai 36. Coba dibuka, Keluaran itu ada pada Perjanjian Lama. Udah? Oke, kalau udah, di sini Kak Epin akan membacakan Keluaran 16 ayat 16, 17, 18, 19, 20, 32, dan 35. Nah, saat Kak Epin membacakan, kalian boleh mengikuti dari rumah masing-masing ya. Oke, kita baca. 1, 2, 3. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing, kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel, mereka mengumpulkan, ada yang dibanyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Musa berkata kepada mereka, seorang pun tidak boleh meninggalkan daripadanya sampai pagi. Tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripadanya sampai pagi, lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Musa berkata, beginilah perintah Tuhan, ambillah segomer penuh untuk disimpan turun-temurun, supaya keturunan mereka melihat roti yang kuberi kamu makan di padang gurun, ketika aku membawa kamu keluar dari rumah Mesir. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Nah, sekarang kita lanjut adik-adik, boleh dibuka 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 6. Itu juga sama, ada di Perjanjian Lama. Yang udah ketemu dari rumah bilang uhuy. Oke, berarti sudah ketemu semua ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Elia di tepi sungai Kerit. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbel Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Nah, adik-adik, kita sudah membaca firman Tuhan. Boleh Alkitabnya ditaruh di depan, semuanya lihat ke Kak Epin. Nah, Kak Epin mau nanya, Kak Epin lagi pegang apa ya adik-adik ya? Megang apa? Iya bener, kakak lagi megang wafer. Kak Epin tadi habis makan apa? Makan wafer. Terus ini apa adik-adik? Iya benar,
tadi Kak Epin habis makan wafer dan habis minum air putih. Kenapa Kak Epin harus makan dan minum? Ada yang tahu? Iya, Kak Epin makan dan minum agar sehat, agar saat jelasin firman Tuhan, Kak Epin tidak lemes, Kak Epin tidak sakit. Nah, adik-adik juga perlu makan dan minum agar tumbuh menjadi anak yang sehat dan anak yang kuat. Nah, adik-adik, kakak mau nanya, apa makanan kesukaan kalian? Coba, apa? Kalau Kak Epin itu sukanya sama martabak keju. Kalau yang sana, apa? Iya, ada yang suka pizza, ada yang suka Indomie, ada yang suka bakso. Selain makanan, minuman paling suka apa? Kalau Kak Epin sukanya minum susu. Kalau kalian? Iya, ada yang suka air putih. Semua pasti suka air putih. Ada yang suka minum Sprite, ada yang suka minum Coca-Cola, Fanta, dan lain sebagainya. Nah, adik-adik tahu nggak siapa yang kasih kita makan dan minum? Siapa? Betul, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih kita makan dan minum melalui Papa dan Mama. Hebat semua adik-adik sekolah minggu. Nah, sekarang minggu kemarin kita kan udah belajar tentang doa Bapa Kami 4 bagian. Apa aja coba diingat lagi? Yang pertama itu tentang Bapa Kami yang di surga. Bagian yang kedua apa? Dikuduskanlah namamu. Yang ketiga, datanglah kerajaanmu. Yang keempat, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah, sekarang kita mau belajar tentang bagian kelima. Apa itu? Kakak sebutin ya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, adik-adik, sekarang udah boleh duduk yang rapi lagi. Duduk yang tenang lagi. Jangan diganggu lagi adiknya. Jangan diganggu lagi abang kakaknya. Oke, tadi kita dengerin firman Tuhan dari Keluaran 16 bahwa Musa dan Harun membawa bangsa Israel menuju tanah Kanaan adik-adik. Nah, di tengah perjalanan ketika di padang gurun Sin, mereka mulai kesel, mereka mulai merungut. Karena apa? Mereka kelaparan. Kalau kelaparan itu biasanya lemes, nggak bisa jalan, nggak bisa kemana-mana. Jadi mukanya kalau lapar itu gimana? Cemberut gini, gitu. Jadi kasihan. Nah, Tuhan Allah melihat itu dan Dia berjanji akan memberikan bangsa Israel makanan yang cukup. Nah, adik-adik, apa yang terjadi? Tuhan Allah menepati janjinya. Saat pagi hari, bangsa Israel diberikan roti mana. Dan saat petang hari, Tuhan Allah memberikan mereka makanan daging burung puyuh. Nah, dari situ kita bisa tahu kalau Tuhan Allah memperhatikan bangsa Israel. Tetapi Tuhan Allah punya perintah, mereka harus mengambil makanan yang secukupnya. Enggak boleh berlebih, enggak boleh kekurangan juga. Nah, ketika mereka melakukan itu, berarti Tuhan Allah sudah menepati janjinya. Dia akan mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan Allah sertai bangsa Israel, Tuhan Allah jagai mereka, dan Tuhan Allah pelihara mereka. Karena Musa dan Harun juga berdoa kepada Tuhan Allah. Adik-adik juga harus bersyukur sama seperti mereka. Harus bersyukur atas apapun berkat makanan dan minuman yang adik-adik makan dan minum. Karena semuanya itu adalah yang terbaik buat kita. Dan segala perlindungan dan berkat dari Tuhan adalah untuk membuat pertumbuhan adik-adik semakin sehat, semakin kuat, dan menjadi anak-anak yang pandai. Terus nih, kakak mau kasih tahu, jangan suka mengeluh makanan. Contohnya mamanya siapin ada telur, ada sayur. Terus ayo kita makan sini. Nah, pas makan aku nggak mau ini, aku maunya ayam goyeng, aku mau ayam yang di situ, yang di samping rumah si Mamat gitu. Nggak boleh adik-adik. Karena makanan yang dikasih oleh mama, minuman yang dikasih oleh mama dan papa itu adalah yang terbaik buat kesehatan kita. Terus nggak boleh pilih-pilih makanan. Mamanya nodorin ke depan kita,
Terus kita bilang, aku nggak mau ini, aku nggak mau ini. Aku mau yang dimakan sama tetangga itu enak katanya, itu dari luar negeri gitu. Nggak boleh adik-adik, kita nggak boleh seperti itu. Karena Tuhan pasti sedih. Nah, tadi kita belajar dari tentang Musa dan Harun, di mana Tuhan selalu memberkati mereka. Kali ini kita belajar tadi dari raja-raja tentang Tuhan memelihara Elia. Gimana cara Tuhan memelihara Elia? Saat itu Nabi Elia menyampaikan perintah, firman atau pesan kepada Raja Ahab. Nah, tetapi Raja Ahab tidak suka. Dia marah sama Nabi Elia. Akhirnya apa yang terjadi? Untuk menghindari kemarahan Raja Ahab dan istrinya, akhirnya Nabi Elia pergi ke Sungai Kerit untuk bersembunyi adik-adik. Dia bersembunyi di situ agar tidak dilihat oleh Raja Ahab dan istrinya. Ketika dia bersembunyi, dia tidak kekurangan. Tuhan Allah juga menyertai dia. Tuhan Allah juga memelihara dia. Dia dikasih makan, dia dikasih minum. Buktinya apa? Ini adik-adik, setiap pagi dan sore Tuhan Allah kirimin apa? Burung-burung gagak, nganterin dia makanan, nganterin dia roti, nganterin dia daging. Selanjutnya, kalau Nabi Elia haus gimana? Dikasih Tuhan Allah caranya gimana? Tuhan Allah kasih caranya, di situ di tepi Sungai Kerit ada air yang segar. Kamu minum di situ aja Nabi Elia. Sehingga apa adik-adik? Nabi Elia tidak kelaparan lagi. Nabi Elia tidak kehausan. Dia tetap bisa hidup. Nah, kalau tadi Nabi Elia dipelihara sama Tuhan, kita juga dipelihara sama Tuhan. Kita juga dijagai sama Tuhan. Karena kita juga kesayangan Tuhan. Terus adik-adik, kita harus ingat berdoa atas segala apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Apapun itu, makanan kita yang seperti apa, minuman kita yang seperti apa, kita harus berdoa. Selain itu berdoa di mana lagi? Kita berdoa di mana aja. Kalau kita makan di rumah kita berdoa. Kalau kita makan di restoran mewah banget kita juga berdoa. Kalau lagi di warteg berdoa apa enggak? Tetap berdoa, tetap bersyukur kepada Tuhan. Kalau lagi di KFC, di Pizza Hut, semuanya kita tetap harus berdoa sama Tuhan. Dan terus ingat, kalau ambil makanan jangan banyak-banyak. Kenapa Kak Epin bilang gitu? Takutnya adik-adik pas ngambil banyak-banyak gak dihabisin. Kalau gak dihabisin kan jadi sisa. Kalau sisa ujung-ujungnya diapain? Ada yang dibuang. Nah itu gak boleh, Tuhan gak mau seperti itu. Karena tadi makanlah makanan yang secukupnya. Dan kita juga berdoa dalam doa kami, berikanlah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Tuhan juga mau kita tidak hidup berlebihan. Dan Tuhan juga tidak mau kita udah makan masih lapar lagi. Tuhan gak mau, tapi dia mau kalau kita makan kita kenyang, kita bisa beraktivitas, kita bisa memuji Tuhan, dan bisa bersekolah dengan baik. Nah seperti gambar yang ini adik-adik, tuh adiknya makanannya habis, dia lahap makannya, dihabisin semua makanannya. Tapi yang satunya jangan dicontoh adik-adik, dia disuapin, aku gak mau. Apalagi yang sering adik-adik gak mau makan sayur, gak mau, sayurnya gak enak. Gak boleh seperti itu, harus mau makan apapun yang dikasih mama dan papa. Nah adik-adik, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita yang pertama, kita bersyukur atas apapun yang Tuhan berikan kepada kita, termasuk makanan dan minuman. Cara kita bersyukur bagaimana? Kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita minta dalam doa kita agar dicukupkan segala kebutuhan kita, agar kita tidak kelaparan, agar kita bisa hidup dan tumbuh menjadi anak yang sehat. Selanjutnya, yang ketiga, kita makan dan minum apa yang sudah mama papa sediakan buat kita. Karena apa yang disediakan itu adalah yang terbaik buat kebutuhan kita, buat pertumbuhan kita, buat diri kita sendiri. Nah adik-adik, demikian firman Tuhan. Kalau udah dengerin firman Tuhan, dilakukan ya adik-adik ya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Oke, nah seperti biasa kita ada ayat hafalan. Nanti kalau kakak baca, nanti di rumah dihafalin. Jangan nggak dihafalin ya adik-adik ya. Ini untuk hafalan kelas kecil. Kelas kecil itu dari Kana A sampai Sion B. Ini kakak bacain ya. Tuhan Yesus
Terima kasih sudah memberikan aku makanan dan minuman hari ini. Itu untuk hafalan kelas kecil. Selanjutnya, untuk hafalan kelas tengah, yaitu pada Matius 6 ayat 11. Kakak bacain, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Selanjutnya, pada kelas besar itu adalah Keluaran 16 ayat 4a. Kakak bacain, lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Baik, demikian firman Tuhan adik-adik. Nah adik-adik, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya dan tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bersyukur Tuhan punya Allah yang hebat, punya Allah yang dahsyat Tuhan Yesus. Engkau memelihara setiap kehidupan kami. Engkau memelihara dan mencukupkan apapun yang kami butuhkan. Tuhan Yesus, ajar kami Tuhan agar selalu menyerahkan kehidupan kami kepadamu Tuhan Yesus. Jangan biarkan kami menjadi anak-anak yang suka membuang-buang makanan. Jangan biarkan kami Tuhan menjadi anak yang tidak mau bersyukur atas apapun yang kami makan ataupun yang kami minum. Tuhan Yesus sertai kami agar biarlah dalam kehidupan kami selalu hidup dalam kehendak-Mu. Tuhan Yesus, biarkanlah firman-Mu yang kami dengarkan ini, biarkan jangan hanya kami dengarkan sehari ini saja Tuhan, tetapi bisa menjadi penguat bagi kami untuk menjalani hari-hari kami ini Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, di atas ini dosa kami Tuhan, ampunilah itu Bapa, agar tidak pernah berhenti Tuhan berkat yang akan Engkau berikan kepada kami. Dipuji dimuliakan nama-Mu Tuhan Allah yang maha besar, hari ini sampai selama-lamanya. Itu tadi firman Tuhannya kita hari ini. Sekarang juga kita mau jelasin kreativitas untuk kelas kecil, kelas tengah, sama kelas besar ya. Oke, sekarang kita mulai dari kelas kecil ya. Oke. Kalau kelas kecil kita mau menggambarnya adik-adik kelas kecil. Menggambar Ayo. apa mewarnai? Mewarnai, salah, mohon maaf. Kita mau mewarnai. Untuk adik-adik kelas kecil nanti gambarnya ada di link di bawah ya. Nanti kalian tinggal mewarnai, nih ada seorang anak kecil yang lagi makan nih. Nanti kalian bisa warnain pakai warna pensil warna kalian masing-masing ya. Jangan lupa dikirim ke grup kelasnya masing-masing. Gitu itu untuk kelas kecil ya. Untuk kelas tengah gimana kakak? Untuk kelas tengah nih aku punya salib. Oke. Ini salibnya tuh ada apa aja ya kak tuh? Ih, ada buah. wortel, Iya. ada ikan, ada Ini apa, susu. Kak? Ini susu. Nah, kita mau bikin salib kayak gini tuh dengan kita punya kertas karton. Habis itu kita juga punya gunting, sama kita punya pensil warna yang tadi. Nah, pertama-tama tuh kalian potong kartonnya menjadi salib. Habis itu kalian boleh gambar atau ngeprint gambar-gambar yang ada di sini. Kalian boleh gambar susu, kalian boleh gambar ikan atau daging, kalian boleh gambar buah, apa aja, dan sayuran. Dan jangan lupa nanti di tengah-tengahnya kalian tuliskan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Oke, ini gambarnya harus ini ya kakak. Boleh ganti nggak? Boleh Misalnya dong. Kak Ofri suka sama nasi. Kakak suka banget makan nasi. Di Oh. sini boleh nasi. Boleh dong Oke, kak. boleh ternyata ya. Berarti bebas ya gambar apa aja. Bebas. Oke. Itu untuk kelas tengah. Sekarang kelas besar. Kelas besar kita mau nyanyi lagu dari buku Endek nomor 312 ayat 2. Tapi nggak cuma nyanyi doang. Di sini ada kertas nih kakak Ofri. Udah sediain kertas. Nah pertama harus di download dulu kertasnya ini di link yang di bawah ya. Kemudian dari lagunya tadi ayat 2 itu kita cari kata-kata apa aja sih dari kata-kata yang ada di kertas ini gitu. Gampang ya. Contohnya kakak udah
udah buat di sini untuk kata nunga. Ada nunga di sini, kakak udah tandain ya. Jadi tugas adik-adik melihat dan mengurutkan kata-katanya di bawah, kemudian dinyanyikan. Jangan lupa difoto, dikasih sama kakak abang sekolah minggunya. Lagunya seperti apa? Kita nyanyikan sama-sama. Ya, ayo kakak abang pemusik. Tuhan si panganon nami tau hasang ngopong di homa naisiwain ami pamatangi rodi gogo nang sure pandanalas rohani. Nah itu dia tadi kreativitasnya untuk kita kelas kecil, kelas tengah, sama kelas besar. Selamat beraktivitas ya buat adik-adik semua. Oke, kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah puji Tuhan. Nah sekarang kita saatnya menutup ibadah pembelajaran kita ya kakak ya. Kita mau nyanyi lagu apa nih sebelum kita tutup? Kita mau nyanyi lagu Matahari yang Bersinar. Oke, Matahari yang Bersinar, Tuhan yang ciptakan. Kalau nggak tahu kita sama-sama belajar ya. Oke, yuk abang kakak pemusik. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik semuanya. Matahari yang bersinar kau yang ciptakan, Bulan bintang berkilauan kau yang jadikan. Begitu juga kami Tuhan, di matamu amatlah berharga. Besar kasih-Mu kepadamu. bunga bakung yang di padang. Bunga bakung yang di padang kau yang pelihara. Burung pipit di udara kau yang beri makan. Begitu juga kami Tuhan, yang berharap hanya kepadamu. Tak perlu khawatir hari esok. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka tiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Ku bersyukur. Ku bersyukur karena kasih setiamu selalu baru, seperti fajar mereka setiap janji-Mu. Pelihara hidupku hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Hari ini, esok dan selamanya. Baik, sekarang kita mau nutup ibadah online kita. Boleh dilipat tangannya, ditundukkan kepalanya, ditutup matanya.
Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tetap sehat. Tetap semangat. Tetap berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Kita nyanyi dengan semangat ya adik-adik semua.